Pemirsa, jumpa kembali di channel Belajar dan Berbagi. Video kali ini kita akan belajar mengenai pentingnya memahami istilah correction, corrective action, dan preventive action, atau sering disebut sebagai koreksi, tindakan korektif, dan tindakan pencegahan pada saat melakukan tindak lanjut dari audit internal. Audit sendiri merupakan suatu proses yang sistematis, independen, dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti objektif dan mengevaluasinya secara objektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit terpenuhi. Nah, pada saat melakukan audit internal, ketidaksesuaian yang ditemukan oleh auditor internal ini sering ditindaklanjuti dengan menerbitkan CAPA, atau singkatan dari Corrective Action and Preventive Action. Ada juga yang menggunakan istilah TPP, yaitu singkatan dari Tindakan Perbaikan dan Pencegahan. Ya. Mari kita bahas satu persatu. Correction atau koreksi atau perbaikan ini didefinisikan sebagai tindakan untuk menghilangkan ketidaksesuaian yang terdeteksi. Dan koreksi ini dapat dilakukan sebelum atau sesudah tindakan korektif atau corrective action. Ya. Koreksi ini dapat berupa macam-macam, antara lain misalnya rework atau pengerjaan ulang, regrade, dan sebagainya. Yang kedua tentang corrective action, atau sering disebut tindakan korektif atau tindakan perbaikan. Ini didefinisikan sebagai tindakan untuk menghilangkan sumber penyebab ketidaksesuaian dan mencegah supaya ketidaksesuaian tidak terulang kembali. Dan di dalam mengidentifikasi penyebab ketidaksesuaian, mungkin saja didapatkan lebih dari satu penyebab. Nah, tindakan korektif ini dilakukan untuk mencegah ketidaksesuaian terulang kembali. Tentu saja melalui beberapa tahapan. Misalnya saja yang pertama, menyelidiki dan meninjau dulu nih ketidaksesuaiannya. Kemudian yang kedua misalnya menentukan penyebab ketidaksesuaiannya itu apa saja. Dan yang ketiga adalah menentukan dan menerapkan tindakan yang diperlukan untuk menghilangkan sumber penyebab ketidaksesuaian. Yang keempat kemudian tentu saja harus mereview, meninjau efektivitas tindakan korektif yang sudah dilakukan. Kemudian yang ketiga tentang preventive action atau sering disebut sebagai tindakan pencegahan. Ini didefinisikan sebagai tindakan untuk menghilangkan penyebab potensi ketidaksesuaian atau potensi situasi lainnya yang tidak diinginkan. Ya, di dalam mengidentifikasi penyebab potensi ketidaksesuaian mungkin saja didapatkan lebih dari satu penyebab. Ya, kalau kita lihat dari definisi tersebut jelas bahwa tindakan pencegahan atau preventif ini dilakukan untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian, sedangkan tindakan korektif dilakukan untuk mencegah ketidaksesuaian supaya tidak terulang kembali. Jadi preventive action berbeda dengan corrective action. Tindakan pencegahan atau preventif berbeda dengan tindakan korektif. Nah, dalam suatu kesempatan ada kawan yang bertanya, Pak Us, kalau kita sekarang ini melihat di beberapa standar sistem manajemen mengenai pasal audit internal, beberapa standar itu menetapkan syarat untuk melakukan koreksi dan tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian, tetapi di sana tidak mensyaratkan atau tidak menyebutkan untuk melakukan preventive action atau tindakan preventif. Dengan demikian, apakah masih harus menggunakan CAPA atau TPP, tindakan perbaikan pencegahan, untuk menindaklanjuti ketidaksesuaian yang ditemukan pada waktu audit internal? Padahal di dalam standar tidak ada persyaratan untuk melakukan tindakan pencegahan atau tindakan preventif. Mau tahu penjelasannya? Ikuti terus video yang satu ini. Pemirsa,
untuk menjawab perlu atau tidaknya menggunakan CAPA atau TPP, tindakan perbaikan dan pencegahan di dalam melakukan tindak lanjut audit internal, tentu kita harus melihat persyaratan dari setiap standar yang berlaku. Dan untuk menjelaskan hal tersebut, tentu saya dibantu berbagai referensi, antara lain adalah SNI ISO 9000 versi 2015, Sistem Manajemen Mutu mengenai dasar-dasar dan kosakata, atau Quality Management System Fundamentals and Vocabulary. Mari kita bahas satu persatu persyaratan tentang audit internal dari berbagai atau dari beberapa standar sistem manajemen. Yang pertama, dari ISO 45001 versi 2018, persyaratan audit internal ditetapkan di dalam pasal 9.2 dan corrective action atau tindakan korektif ada di dalam klausul 10.2. Di dalam klausul 9.2 tentang audit internal ini menetapkan bahwa organisasi harus melakukan tindakan untuk mengatasi ketidaksesuaian. Dan ketika ketidaksesuaian terjadi, maka organisasi itu harus yang pertama bereaksi secara tepat waktu terhadap ketidaksesuaian dan melakukan tindakan untuk mengendalikan dan memperbaikinya. Yang kedua, mengevaluasi perlunya untuk melakukan tindakan korektif guna menghilangkan akar penyebab ketidaksesuaian agar tidak terulang lagi atau tidak terjadi di tempat lain. Yang ketiga, menentukan dan menerapkan tindakan yang diperlukan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian. Dan yang keempat, meninjau efektivitas tindakan yang dilakukan. Dan ini termasuk tindakan korektif. Dari pembahasan tersebut, di dalam klausul audit internal dari standar ISO 45001 tersebut, terlihat tidak menetapkan persyaratan untuk melakukan tindakan pencegahan atau tindakan preventif. Tetapi di sana mensyaratkan untuk melakukan koreksi dan tindakan korektif. Yang kedua, kita melihat di dalam standar ISO 50001, audit internal ini dan ketidaksesuaian serta tindakan korektif di dalam ISO 50001 ini tercantum di dalam klausul 9.2 dan klausul 10. Jadi di sini disyaratkan organisasi harus melakukan tindakan terhadap ketidaksesuaian dan tindakan korektif yang sesuai. Jadi ketika ketidaksesuaian itu diidentifikasi, maka organisasi harus yang pertama bereaksi terhadap ketidaksesuaian dan melakukan tindakan untuk mengendalikan dan memperbaikinya. Yang kedua, organisasi harus mengevaluasi perlunya tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian agar tidak terulang kembali atau ketidaksesuaian tadi tidak terjadi di tempat lain. Dan yang ketiga, yaitu organisasi harus melaksanakan atau melakukan tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian. Dan yang keempat, organisasi harus meninjau efektivitas tindakan korektif yang dilakukan. Jadi kalau kita melihat dari pembahasan tersebut, di dalam klausul audit internal dari standar ISO 50001 tidak menetapkan persyaratan untuk melakukan tindakan pencegahan atau tindakan preventif, tetapi mensyaratkan untuk melakukan koreksi dan tindakan korektif. Yang ketiga, di dalam standar ISO 9001 versi 2015. Jadi di dalam ISO 9001 audit internal dinyatakan di dalam pasal 9.2 ya. Organisasi harus melakukan correction dan corrective action yang tepat tanpa menunda. Dan bila terjadi ketidaksesuaian termasuk yang muncul dari komplain, ya, maka organisasi harus yang pertama bereaksi terhadap ketidaksesuaian dan melakukan tindakan untuk mengendalikan dan memperbaikinya. Yang kedua, mengevaluasi perlunya tindakan untuk mengeliminasi penyebab ketidaksesuaian. Supaya apa? Supaya tidak terjadi lagi
atau tidak terjadi dimanapun. Ya, ketiga yaitu melakukan tindakan korektif yang diperlukan. Dan yang keempat, meninjau efektivitas corrective action atau tindakan korektif yang dilakukan. Jadi dari pembahasan tersebut, di dalam klausul audit internal dari standar ISO 9001 versi 2015, di sana tidak menetapkan persyaratan untuk melakukan tindakan pencegahan atau tindakan preventif, tetapi menetapkan untuk melakukan koreksi dan tindakan korektif. Kemudian yang keempat, standar ISO 14001 versi 2015. Jadi di dalam standar ISO 14001 versi 2015, audit internal ketidaksesuaian dan tindakan korektif ini ditetapkan di dalam klausul 9.2 dan 10.2. Ketika terjadi ketidaksesuaian, organisasi harus bereaksi terhadap ketidaksesuaian dan melakukan tindakan untuk mengendalikan dan memperbaikinya. Yang kedua, organisasi harus mengevaluasi perlunya tindakan untuk mengeliminasi penyebab ketidaksesuaian. Untuk apa? Untuk upaya supaya tidak terulang kembali atau tidak terjadi dimanapun. Yang ketiga, menerapkan tindakan yang diperlukan. Dan yang keempat, organisasi harus mereview, harus meninjau efektivitas dari tindakan korektif yang dilakukan. Jadi dari pembahasan tersebut, di dalam klausul audit internal dari standar ISO 14001 versi 2015, di sana tidak menetapkan adanya persyaratan untuk melakukan tindakan pencegahan atau tindakan preventif, tetapi jelas-jelas menetapkan untuk melakukan koreksi dan tindakan korektif. Kemudian kita juga bisa melihat di dalam standar ISO 13485 versi 2016. Di dalam ISO 13485 tadi, audit internal ditetapkan di dalam klausul 8.2.4 yang menyatakan bahwa tanggung jawab atau manajemen dari area yang sedang diaudit harus memastikan bahwa koreksi dan tindakan korektif harus dilakukan tanpa ditunda. Untuk apa? Untuk mengeliminasi ketidaksesuaian yang terdeteksi dan penyebabnya. Aktivitas tindak lanjut ini juga harus meliputi antara lain adalah verifikasi tindakan yang dilakukan dan juga melaporkan hasil verifikasi. Jadi dari pembahasan tersebut, di dalam klausul audit internal dari standar ISO 13485 tidak menetapkan persyaratan untuk melakukan tindakan pencegahan atau tindakan preventif, tetapi jelas-jelas menetapkan untuk melakukan koreksi dan tindakan korektif. Kemudian kita juga bisa melihat di dalam standar ISO 22000 versi 2018. Di dalam standar ISO 22000, audit internal ini ditetapkan di dalam klausul 9.2 yang menyatakan bahwa organisasi harus melakukan koreksi dan tindakan korektif yang diperlukan dalam jangka waktu yang disepakati. Kegiatan tindak lanjut ini juga harus meliputi apa? Verifikasi tindakan yang dilakukan dan pelaporan dari hasil verifikasi. Ketika ketidaksesuaian terjadi, organisasi harus bereaksi terhadap ketidaksesuaian dan melakukan tindakan untuk mengendalikan dan memperbaikinya. Yang kedua, organisasi harus mengevaluasi kebutuhan tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian. Supaya apa? Supaya tidak muncul kembali atau terjadi di tempat-tempat lain. Yang ketiga, mengimplementasikan tindakan yang diperlukan. Dan yang keempat, organisasi harus mereview atau meninjau efektivitas dari tindakan korektif yang dilakukan. Tindakan korektif harus sesuai dengan efek ketidaksesuaian yang ditemui. Dari pembahasan tersebut, di dalam klausul audit internal dari standar ISO 22000
tidak menetapkan persyaratan untuk melakukan tindakan pencegahan atau tindakan preventif, tetapi menetapkan untuk melakukan koreksi dan tindakan korektif. Ya. Demikian kita telah belajar mengenai tindak lanjut dari ketidaksesuaian yang ditemukan pada saat audit internal yang disyaratkan oleh beberapa standar sistem manajemen. Semoga bermanfaat. Jumpa kembali pada video selanjutnya dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa.